Oke, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kelas pertemuan kedua DSS. Kalau berhalangan hadir tidak masalah, karena emang di awal kita sepakatnya pakai nilai kuis. Di sini untuk keaktifan aja. Tapi lebih bagus lagi ketika kalian bisa ikut, sehingga uh, ada input baru di mata kuliah ini. Karena emang mata kuliah ini hampir 60%-nya adalah matematika. Yeay, siapa yang berencana Mas Astiki belajar matematika? 60% matematika, kemudian 40% manajemen kalau di kita kemarin di pertemuan satu ngomongin soal kontrak kuliah lebih banyak, tapi saya ingin review lagi DSS ini pentingnya buat apa. Gampangnya sendiri kalau di DSS ini kalian bisa menentukan suatu masa depan kalian dengan lebih terarah. Kenapa seperti itu? Karena ada yang namanya yang harus kalian tentukan sebelumnya seperti apa. Persiapannya cukup banyak. Gitu. Seperti yang saya bilang dulu, ini adalah sebuah decision making di mana hal ini biasanya dilakukan oleh stakeholder, orang dengan keputusan tinggi. Apakah orang-orang itu saja yang bisa mengambil keputusan? Tidak, kalian juga. Gitu. Dampak pribadi dari mata kuliah ini, decision support system, buat saya pribadi adalah saya bisa memilih beberapa hal dengan lebih bijak. Life skill sekali ya gitu. Wah, ada gunanya mata kuliah ini. Gitu. Jadi, kalau saya lihat RPS, kita akan belajar mengenai pemahaman mengenai decision maker, peranan DM terkait penentuan alternatif, dan pemanfaat. Apa sini? Pemahaman gitu, mengenai bobot kriteria typo kayak. Oke. Kalau lebih seru kalau kita sharing. Gitu. Ada yang mau share nggak terkait kalian tadi siang makan apa? Ada yang ngekos dulu? Ada yang ngekos dulu, cerita dong. Makan apa tadi siang? Ngobrol yuk. Masa saya tunjuk masalah makan siang gitu kan. Ada yang mau ngobrol nggak? Aduh, makan siangnya lupa. Atau yang kamu nggak perlu makan karena belum ngingetin. Yuk, siapa? Boleh, boleh, boleh. Siapa? Ya. Ayo. Adik. Tadi makan apa, Dik? Wih, saya makan babi guling tadi, Pak. Mantap kali hidupnya kau. Saya dikasih istri. Dimasakin istri. Dik, coba nanya dulu, Dik. Kenapa kamu makan babi guling hari ini? Karena berhubung saya lewat di depan warung nasi beguling, Pak. Wis, nasi beguling. Apakah pilihan nasi begulingnya hanya itu saja? Satu porsi itu doang? Atau ada yang varian lain? Di mana beli? Di mana beli? Di Kayang, Pak. Di Mangli. Jauh kalinya. Kalau dari kirain saya di Denpasar. Ya. Wis, makannya itu. Minumnya apa? Minumnya jamu lawak, Pak. Wis, saya juga selalu pesan itu kalau saya beli babi guling, serius. Bener. Iya, Pak. Sampai itu emang buat maut babi guling temulawak gitu. Kira-kira kamu berpikir keras nggak untuk milih makan siangmu? Dek, Nah, Pak. minumnya apa gitu? Nah, Pak. Nggak. Tapi karena saya kalau pagi itu makanan yang ringan-ringan gitu. Okay. Yang Karena kalau kamu tadi kan juga siang. siang. Kalau kamu makan saya datang ke warung babi guling, jadi pilihannya mungkin warungnya cuma babi guling doang, mungkin dengan porsi yang mungkin berbeda. Kalau misalkan kita ngobrolin masalah, thank you deh ya pengalamannya, terima kasih. Ya, Jadi Pak. lapar gue langsung. Lumayan nih malam-malam, jamnya enak banget. Kerenang enak. Ya, 15 menit lagi. Kerenang kayak saya cekin. Oke. Aduh, saya kayak salah pertanyaan ini. Ini lagi nih, depan aneh nih. Saya itu suka di situ, di Randy di depan, dekat di selatan sedikit.
Saya pernah itu makan babi guling yang porsi jumbo gitu kan, yang itu harga 75.000, gede banget. Masa nggak saya simpan itu di kamera saya? Saya mau sombong, soalnya saya jarang makan, jadi saya foto. Pernah nggak kalian jarang makan kemudian kalian foto? Mana sih? Hilang. Foto foto HP saya galerinya kucing aja tuh. Hmm, nggak ketemu. Oke, ketika kita milih makanan mungkin nggak berat, jadi ya, karena memang juga warungnya juga sebiji gitu. Saya pernah berpikir keras ketika makan siang, ketika saya datang ke warung Chinese food. Kebayang ya warung Chinese food ya? Di situ ada banyak makanan, harganya beda-beda, tipis banget. Kemudian minumannya juga beragam, luar biasa. Dari es teh zero yang tipikal sampai yang aneh-aneh juga ada. Dan ketika saya berpikir keras karena budget saya terbatas. Biasanya bawa ke Chinese food bawa duit 30.000. Berpikir keras, gimana caranya bertahan sampai jam 7 malam, ya kayak gitu kan. Jadi ketika kita ngomongin ini ya, ini kayaknya bisa bikin saya kenyang deh sampai sore. Saya beli nasi goreng 15.000, habis itu saya pesan apa lagi capcaynya yang 12.000 yang versi kecil, kemudian saya beli es teh dari sekian banyak kemungkinan gitu. Karena banyak terbatas. Nah, decision making itu akan terjadi ketika kalian memiliki apa namanya hal-hal yang terbatas, tapi pinginnya bagus. Oke lah kalau milih makanan mungkin fine, gampang. Apa yang susah ya? Nggak menentukan pilihan pasangan hidup itu susah ya. Tapi kalau gini-gini gampang ya. Kita ngomongin beli laptop. Ini anak TI dong, harus punya laptop. Siapa yang nggak punya laptop? Saya, saya baru beli laptop, jadi sebelumnya saya nggak punya laptop. Yang saya lakukan adalah kerja di kantor sampai malam. Itu perjuangan. Oke, ketika kita milih laptop, ketika kalian punya budget, makin tinggi budgetnya makin kenceng terpaannya biasanya kayak gitu kan. Bisa memilih. Nah, kalau kalian punya duit, kalian punya kebutuhan, kalian pengen spesifikasi, kalian pengen gaya, kalian pengen laptopnya itu enak dibawa, terus kalian juga, jadi macam-macam seperti itu. Bentar ya, ada telepon. Terima kasih telah menunggu. Saya harus laporan sama istri, ternyata dia lupa saya ngajar. Enggak, suaminya enggak kemana-mana, ngajar, nyari duit, bayar kontrakan. Jadi kembali lagi ke laptop. Ya gitu kan biasanya kan kalau ngomongin laptop. Ini bukan infotainment. Jadi kalau kita ngomongin laptop, saya punya duit. Berapa sih duit yang kalian butuhkan supaya kalian pusing beli laptop 20 juta ya? Kayak 20 juta, 20 juta asik tuh. Asik pusingnya gitu. Saya punya duit 20 juta. Saya pengen punya laptop yang pas harganya segitu, spesifikasinya terbaik, bobotnya paling ringan, gaya keren buat saya gini, buat saya pakai. Kemudian bisa saya gunakan untuk ngedit video karena saya YouTuber baru, gitu kan. YouTuber horor kan. Wah, yang menyeramkan dari hidup saya masih sendiri sampai sekarang. Ngeri kan. Agak. Jadi ketika momen-momen itu muncul, yang ya agak breathtaking juga kan, kita milih laptopnya mana ya gitu. Nah, disitulah sebuah decision making kita perlukan. Sesuai dengan yang ada di RPS, kita harus belajar mengenai decision making. Sesuai dengan itu juga kita akan memilih kriteria dan alternatif. Kita kenalan sama hal yang akan berbulan-bulan kita akan kenalan, yaitu kriteria dan alternatif. Oke, ketika kita milih laptop lagi.
kriterianya apa saja? Kriteria kayak gampang ya, kriteria kayak tadi, harga, habis itu mungkin spesifikasinya gitu. Oh, spesifikasinya saya pengen detail Pak, CPU, RAM, apa lagi ya, buat beli laptop apa ini, hard disk, apa lagi saya gue lupa ya, begitunya. Ukuran layar, saya bukan orang teknis jadi lama banget mikirnya laptop kayak gimana. Salah satunya itu VGA, thank you Pandu. Ada VGA, saya nggak tahu. Emang VGA tuh buat apa ya gitu? Enggak deh, apa sih yang teknologi baru tuh yang GPU ya? Kayak dulu laptop dulu zaman dulu nggak ada. VGA. VGA itu baru 2008 saya kenal ada namanya VGA. GPU Sebelumnya minyak Pak. ada umurnya seumuran ya sama saya. Saya fans beratnya GPU sama Pak Oles. Jadi oke, kayak graphical processing unit, something like that gitu. Supaya katanya video sekarang speknya mulai ke video ya. Jadi komputer gaming itu ada ketika zaman saya itu masih Pentium 4 tuh udah ada komputer gaming kan. Komputer gaming. Biasanya dipakai main Ragnarok online zaman 2004. Hai anak ML, BB. Saya ML aja nanti salah. Harus lengkap. Ada komputer yang berbasiskan itu prosesornya harus 64 bit atau core 8 core, 10 core, whatever is that. Oke. Harga, spesifikasi, kemudian bobot, kemudian tampilan, stylishnya, kemudian material, banyak yang harus kalian pikirkan ketika 20 juta ada di tangan kalian dan beli laptop. Gitu. Kan? Pusing dah mulai ini. Saya pengen ini, pengen itu. Itu adalah kriteria. Dapat ya? Kriteria ya. Nah, kemudian setelah kriteria, kita punya yang namanya alternatif. Laptop apa saja, kalau tadi laptop ya, laptop apa saja sih yang mungkin kita akan beli dengan pilihan kita seperti itu? Misalkan, saya punya 20 juta, masuknya apa nih? MacBook Air, masuknya apa nih? ROG apa gitu, TUF Gaming apa, atau Legend yang mana gitu. Saya nggak apal sedetil-detil itu ya. Kayak gitunya kita tahu, kita punya modal, kriteria, dan alternatif. Berdasarkan itulah, sebuah decision support system akan bisa membantu kalian untuk menentukan laptop yang paling tepat untuk Anda. Anggap saya punya harga, spek, bobot, gaya, style, gitu, kesombongan. Siapa mau sharing sama saya, kalian lebih milih mana? Di antara keempat itu yang paling kalian perhatikan. Sharing dong, ngobrol dong. Pak, saya Pak. Saya Pak. Roni dulu. Kalau saya spesifikasi Pak, speknya Spek Pak. nomor 1. Oke. Ya. Yang kedua kira-kira? Harga. Oke. Terus antara bobot sama gini? Style dulu, tampilan dulu. Tampilan, style dulu. Ya, baru bobot. Iya Pak. Siap, mantap. Oke. Adik. Saya Pak ya. Gimana bro? Gini ya Pak, kalau saya memilih suatu barang tuh, saya pribadi nih Pak, saya punya 2 pilihan, yaitu harganya dan jangka waktunya. Jangka waktu, oke. Ya. Maksudnya? Kalau kita mencari jangka waktu kan kita harus memerlukan sertifikasi yang baik gitu ya Pak. Garansi? Enggak. Jadi kan gini Pak, jadi kita kan misalnya beli handphone gitu. Kalau beli handphone yang harganya murah, tentu jangka waktunya tuh bisa 1 tahun bisa rusak. Kalau kita beli HP yang mahal gitu, jangka waktunya bisa panjang gitu Pak. Kita investasi itu gitu Pak. Jadi saya lebih baik ke sertifikasi dan harga Pak. Kan kalau ada sertifikasi pasti tentunya ada harga gitu. Betul bro. Berarti Adik lebih mau menekankan di sertifikasi itu. Berarti lifetime-nya mungkin kira-kira berapa lama kayak gitu ya? Iya Pak, karena seiring perkembangannya waktu kan pasti ada update baru gitu Pak. Iya.
Berarti kita benar-benar harus invest matang-matang supaya kita nggak tiap hari beli laptop baru atau handphone baru kayak gitu ya, Dek, ya. Ya, Pak. Oke. Next, ada yang lain? Pawan? Nggak? Oh, di-mute. Oke. Oke, ada dua opsi yang hampir menekankan bahwa harga juga jadi komoditi utama gitu. Kalau Roni mintanya spesifikasi, Adi tadi mintanya sertifikasinya gitu. Sebagai bapak-bapak umur 30-an, saya justru memilih bobot supaya tidak sakit pinggang di jalan bawa laptop berat-berat. Jadi kayak gitu. Kita punya pemikiran kita masing-masing. Saya lebih milih bobot. Jadi kalau bisa laptop di bawah 1 kilo, saya senang banget. Karena selain bawa laptop, saya juga bawa dokumen supaya nggak laptopnya yang ngabisin tas kayak gitu loh logika saya. Style nggak apa-apa, saya suka nyetikerin belakang laptop, jadi itu bukan prioritas saya. Gitu. Yang kedua pasti harga gitu. Spek, kerjaan terhebat saya adalah Microsoft Excel, jadi tidak perlu spek yang tinggi. Kalau saya. Mungkin bagi kalian ada, Pak, saya ini YouTuber, Pak, gitu. Subscriber saya 270 juta jiwa, Pak. Itu Indonesia, gitu. Tahu saya, ya. Gitu. Saya butuh yang render video 4K dalam jangka waktu 10 menit, Pak. Siapa tahu. Kayak gitu yang keinginan kalian, ya berarti spek yang di atas. Pak, saya ini sultan, Pak, gitu. Kalau laptop murah tuh, kalau ketika saya pencet gatel, Pak, itu saya takut nanti gitu. Nanti kuku-kuku saya lecet gitu, Pak. 1 mikron nanti berkurang berat badan saya gara-gara kegesek di laptop murah gitu. Saya nggak mau. Harga dong. Gitu. Oke, ya silakan. Belum pernah digesperin Bapak kayaknya Adin. Saya gesper dulu, baru sapu. Jadi, kembali ke pemilihan laptop, kembali ke laptop lagi, saya bukan pikul. Jadi kayak gitu. Spesifikasi itu, ketika kalian bisa memilih, kayak tadi Ron, thank you. Saya memilih spek, Pak, pertama, kemudian saya harga, kemudian saya style, kemudian terakhir bobot. Karena mungkin anak muda di umur 20 ya, kalian 20-an mungkin. Itu saya masih prima, Pak. Jadi 5 tahun ke depan saya masih bisa kuat bawa laptop gede gitu. Oh, bagus. Itu adalah preferensi kalian. Nah, itu adalah hal yang paling gampang buat kalian decision making. Jadi sesuai dengan RPS, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai gimana cara kalian membobotkan sebuah meranking adalah sebuah kriteria, satu set kriteria. Jadi ke depan kita akan kayak gitu. Ketika saya milih laptop, berarti saya adalah sekian persen saya ngomongin data kan kali. Sekian persen kita akan ngobrolin sekian persen saya pengen di spek gitu. Hampir 40% di spek, 20% di harga dan sebagainya. Kayak gitu. Decision support system akan membantu kalian seperti itu. Ketika Roni akan milih spesifikasi, kemudian harga, berarti walaupun laptopnya berat, tapi speknya mantap, itu akan lebih dipilih sama Roni. Kayak gitu. Kalau saya sendiri, kalau udah bobotnya berat, pasti saya jauhin gitu karena berbahaya bagi encok saya. Gitu. Jadi kita punya pemilihan yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, inilah fungsi sebuah decision support system yang akan membantu masing-masing dari kalian. Oke. Ketika kalian baca RPS lagi, itu kita akan ngobrolin berbagai macam metode cara untuk membuat kita dapat memilih sesuatu secara teknis, secara matematika. Kayak gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan decision support system? Aman? Pertemuan kedua nggak ada tugas, cuma ada diskusi doang. Silahkan explore diri kalian. Silahkan kembangkan apa yang kalian pengen tahu di decision support system, karena decision support system itu tidak hanya sekedar kalian nyari nilai di SKS ini, kalian sudah aman, sudah auto A, kita psychological safety, kalian bebas ngapain aja. Tapi ini salah satu life skill juga kayak tadi.
kalian akan lebih bijaksana ketika kalian mendalami inti dari sebuah decision making. Gitu. Milih istri, milih suami juga, decision makingnya berat. Tapi nggak usah dibikinin sistem ya milih pacar gitu. Emang ada alternatif gitu. Emang kalian ngapain beli Indomie di Indomaret gitu kan, kagak kan gitu. Tapi boleh juga sih kalau misalkan ada banyak pacar kalian yang mana saya mau nikahin. Keren. Nanti bisa dibikin TA kayak gitu. Pemilihan calon istri terbaik berdasarkan si A, B. Mantap. Apalagi alternatifnya sampai 30 gitu kan. Mantap. Emang beasiswa ya? Betul. Oke. Sebenarnya kalau bisa sebuah materi itu kalau menyenangkan ya asik gitu. Jadi saya harap kalian bisa menerima ini dengan happy dulu. Belajar tuh happy dulu. Kita have fun dulu gitu. Kalau have fun bisa masuk berarti materi saya bisa masuk gitu. Walaupun teknis, Pak, gua kagak ngerti, tapi nggak bakal ketika kalian fun dan kalian juga bisa dapetin insight dari mata kuliah. Tujuannya kayak gitu sih mata kuliah gitu. Jangan sampai jadi dosen bikin susah mahasiswa gitu. Itu percuma. Boleh ngasih tugas, boleh ya udah ngasih tugas gitu. Anggap tugas itu ya sebuah tahapan buat kalian lebih baik lagi ke depan. Just that. Kalau sampai stres itu salah dosen. Gitu. Kalau setengah lebih dari kalian stres gara-gara tugas saya, berarti saya salah. Kalau misalkan setengah lebih dari kalian, iya ya, dari tugas ini saya bisa menemukan suatu insight, menemukan suatu value, saya demen dah jadi dosen kayak gitu. Berarti tugas yang saya kasih memang berguna. Oke, terima kasih sudah bermain. Saya telat 5 menit, mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Kalau ada pertanyaan bisa di grup teks, nggak apa-apa, Japri ataupun di grup boleh. Oke. Sudah habis waktunya 30 menit. Terima kasih sudah bermain di kelas ini. Selamat malam, silahkan live. Terima kasih. Ya, malam, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat Pak. Suk semua Pak, suk semua. Terima kasih. Rani ganteng. Malam Pak. Dari hebat. Siap. Kabar Pak, kabar. baru masih mabar ya, masih mana. Saya masih ada kelas lagi ya, mabar. Saya masih main. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih dosen Pak. Terima kasih, thank you Pak. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya izin live juga karena masih ada kelas. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Tes.